Salam. Eh, Sore ini saya ingin memulai seri tentang komunis yang bertobat. Pembicara akan berseri mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini, maupun juga kita akan mengulas masa lalu yang terkait dengan komunis. Mengapa perlu kita membicarakan konteks sekarang dan juga konteks masa lalu? Karena pentingnya kita mendalami aspek komunisme, karena setiap bulan September menjelang peringatan G13 PKI atau juga menjelang Pilpres, biasanya narasi-narasi komunis selalu digaungkan, dibicarakan. Bahkan pembahasan sangat dangkal sekali dan biasanya dibicarakan tidak ilmiah, malah cenderung membuat stigma-stigma yang itu merupakan produk Orde Baru. Kata Gus Dur kan, Soeharto itu atau Orde Baru itu gorengannya komunis itu. Jadi betapa pentingnya pembahasan masalah ini supaya kita lebih cerdas sedikit lah, terutama menjelang Pilpres ini. Suara-suara narasi komunis yang dituduhkan kepada rejim sering disuarakan oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan rejim. Saudara, kita tahu ketika Afghanistan diinvasi oleh Rusia tahun 80-an, Afghanistan menjadi membara. Karena mengapa? Karena seluruh dunia Islam, di samping semangat kebersamaan Islam, tapi juga kekuatan blok barat atau American Gang memanfaatkan momentum invasi Rusia ini untuk kepentingan blok barat. Jadi American Gang turut memberikan bara atau juga bensin ke dunia Islam untuk berbondong-bondong dari seluruh dunia Islam datang ke Afghanistan dengan ungkapan-ungkapan bahwa Muslim Afghanistan sedang diinvasi dan di sana terjadi pembantaian terhadap umat Islam oleh komunis Soviet. Nah, pada saat itu berangkatlah dari seluruh dunia Arab, Timur Tengah, di Asia, di mana saja ada umat Islam, berangkat. Nah, termasuk dari Indonesia, baik difasilitasi oleh American Gang, maupun dari usaha umat Islam itu sendiri. Nah, akhirnya kita menyaksikan bagaimana Rusia dan rejim boneka yang diciptakannya di Afghanistan ini akhirnya dikeroyok oleh seluruh dunia, terutama umat Islam datang ke sana. Akhirnya Rusia, saat itu masih Uni Soviet, akhirnya
tidak tahan, keluar dari Afghanistan dalam keadaan terhina, ya karena ya kalah perang di Afghanistan. Bukan cuma itu saja, setelah Uni Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan, tidak lama kemudian era 90, tembok Berlin runtuh yang memisahkan Eropa Timur dan Eropa Barat. Tembok diruntuhkan, dianggap kemenangan Barat dan jatuhnya rezim komunis di Jerman Timur saat itu. Dan tidak lama kemudian juga terjadi kekisruhan di pusat komunis langsung, yakni di Uni Soviet, yang menyebabkan negara komunis terbesar di dunia, yakni Uni Soviet, itu bubar menjadi belasan negara. Dan akhirnya di puing-puing reruntuhan Uni Soviet yang komunis, akhirnya Rusia melanjutkan kepemimpinan di sana setelah melepaskan diri dari ideologi komunis. Dan Rusia sebagai pelanjut daripada Uni Soviet pada saat itu, tentu saja orang-orangnya, artinya orang-orang komunisnya, pemikir-pemikirnya bertobat. Artinya mereka mereformasi diri, melalui Mikhail Gorbachev dengan pandangannya sebagai introspeksi terhadap komunisme. Dan inilah yang kita sebut sebagai komunisme bertobat dari kebijakan-kebijakan yang salah yang mereka jalankan, yang terutama buat orang beragama adalah kebijakan memerangi agama. Komunisme yang sebelumnya memerangi agama, akhirnya mereka bertobat, introspeksi bahwa agama itu tidak bisa diperangi, itu adalah fitrah manusia. Akhirnya Rusia, terutama di bawah kepemimpinan Putin saat ini, sangat mendukung agama. Putin membangun masjid terbesar di Eropa yang muat sampai 150.000, dan beliau sendiri yang meresmikan. Nah, bahkan Putin di antara kebijakannya saat ini banyak memakai orang-orang Islam justru. Konon kabarnya banyakkan tentara Rusia itu adalah beragama Islam. Termasuk saat ini yang berperang di Ukraina itu banyak tentara Muslim. Walhasil Rusia memberikan kebebasan beragama. Maka tumbuh agama di Rusia, gereja-gereja semarak kembali. Begitu juga masjid-masjid tumbuh, umat Islam tumbuh, kehidupan beragama tumbuh dan bebas sekarang. Agama dianut di Rusia. Dan komunisme pun sekarang di Rusia itu cuma 10% saja di parlemen. Artinya 90% sekarang bukan orang komunis lagi. Komunis minoritas, cuma 10%. Jadi yang berkuasa di Rusia adalah nasionalis di bawah pemimpinan saat ini Presiden Putin. Jadi itulah yang terjadi di Rusia, yang tentu tidak beda dengan apa yang terjadi di Cina. Di Cina pun begitu.